Riset, riset ya, bagaimana cara dan juga notips ya untuk ya notifikasinya. Tadi ada CSR ya, cendekia student report. Makasih Ustaz pertanyaannya. Jadi gini, sebelum bicara riset kemudian notif atau apapun, kata kunci kami adalah memastikan bahwa guru tidak berada di zona nyaman, dia nggak mau bergerak. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita jangan bicara program bagus apa, kalau gurunya nggak mau bergerak, nggak main Pak. Itu satu. Nah, jadi kalau bisa dianalisis dulu pakai Google Lens atau pakai kacamata apalah. Itu guru itu dilihat ini yang motivasinya berapa persen lagi. Ya. Itu. Nah, berikutnya bagaimana itu riset ya. Jadi riset itu Bapak, sebelum kurikulum merdeka, kami itu mengacunya ke tema di BRIN. Ada lomba KIR di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu ada tema-tema tuh. Nah, jadi anak-anak ketika mau masuk kelas 9 itu diperlihatkan dengan tema-tema itu, dijelaskan, kemudian diberikan kebebasan untuk memilih di area mana mereka akan belajar penelitian. Gitu saja. Nah, jadi masalah misalnya waktu itu anak-anak ingin ke tentang kelautan. Maka yang laut terdekat dari kami adalah Sukabumi dan Pangandaran. Cianjur juga ada. Tapi Cianjur Sukabumi gak enak berenangnya Ustaz. Jadi kita ke Pangandaran aja. Biar setelah riset berenang gitu maksudnya. Ya. Nah, itu. Yang kedua, setelah itu anak-anak tidak kebanyakan itu ya field trip. Punten ke sini jalan-jalan Pak 90%. Ya, miriplah sama bapak-bapak guru tadi. Studi banding, studi nama di Nabes tentu saja, di itu nama amang ya. Nah, kita nggak begitu. Setelah ditentukan apa temanya, maka dibagilah pembimbing Pak sesuai bidangnya. Maka dilatihlah untuk menyusun proposal. Setelah pada jadi proposal yang menurut gurunya udah pas, kami undanglah narasumber yang tadi saya bilang. Ada datang dari kampus mana, dari ITB, dari UPI sesuai bidangnya. Tapi nggak kayak mahasiswa Pak, satu orang enggak. Dosennya satu, anaknya satu kelompok 5 orang gitu. Kami tidak melihat kontennya bagaimana, yang penting bagaimana si anak punya gagasan, mempertahankan gagasan dan punya tujuan dari sebuah kegiatan ilmiah. Ya. Nah, dari sana kan ada koreksi tuh. Nah, ada koreksi itu Bapak Ibu, dibuat video dikirim ke orang tua, oh senangnya minta ampun Pak. Jangankan minta 100.000, sejuta kecil kalau melihat anaknya itu maju. Bagi orang yang mampu. Ya. Bagi yang nggak mampu gimana? Kami juga sama, ada program beasiswa ya. Kalau bagi yang ada beasiswa prestasi dan afirmasi. Nah, setelah itu selesai, kami pergi. Kami contohkan waktu itu ke Pangandaran ya, yang terdekat kemarin di Bandung ya. Nah, di Pangandaran itu ingat sesuai dengan proposal. Dia neliti apa? Ada yang pH airnya, ada yang pasir, ada yang tentang misalnya pencemaran pantai. Itu dibimbing sama gurunya itu. Termasuk saya waktu itu, saya pegang HT, saya ikut berenang sama anak-anak Pak. Cuma bedanya saya tuh 5 menit udah capek, anak-anak 30 menit masih nantang Pak berenangnya. Gitu ya. Nah, ini tentang riset. Setelah itu apakah selesai? Enggak Pak. Setelah itu anak-anak disuruh presentasi di lokasi ya. Jadi kalau dia bicara soal pencemaran pantai, maka dia presentasi di situ. Gitu. Nah, dari sana kemudian setelah pulang buat laporannya dalam bentuk apa? Anak-anak kita bimbing menulis jurnal. Jurnalnya buat apa? Gak kayak zaman dulu Pak, kita nulis di punten, dinilai udah aja. Kita enggak mencari jurnal yang bisa menerbitkan karya-karya junior anak kita. Bagaimana cara membimbing jurnalnya? Kita undang dosen juga dari kampus. Ya. Tentu beda standarnya dengan SMA atau perguruan tinggi ya, tapi kami belajar basic. Nah, itu tentang bagaimana riset terjadi Pak ya. Jadi riset itu Bapak Ibu bukan tentang pergi jauh, tapi tentang konsep. Ya. Bila perlu di belakang sekolah juga, kalau memang itu yang teliti, kenapa enggak? Karena outcome dari pembelajarannya bukan foto jalan-jalannya, tapi apa hasil dari pembelajaran itu. Tapi lagi-lagi Pak, tanpa guru yang semangat, tanpa guru yang berkemajuan, gak usah mimpi ke arah sana. Itu Pak ya. Oke.
Senyum-senyum bahwasannya nih. Yang kedua, CSR pakai apa? Cendekia Student Report, Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita pakai hal simpel aja. Kita pakai spreadsheet Google. Ya, kami sadar kalau kami mengembangkan sendiri itu berat, Pak. Gak kuat kami melawan Google. Ya, kita pakai teknologi yang ada. Nah, tentu dengan trik-trik terkait dengan keamanan data. Gitu ya. Oke. Satu contoh kayak gini Bapak Ibu, karena di kami itu santri pada bawa laptop, boleh? Ya. Jarang itu di Cianjur. Santri bawa laptop tapi di barcode, punya storage sendiri di ruangan sendiri. Nah, itu hanya bisa dipakai di saat belajar, kemudian dengan akses yang kami sediakan, dengan security yang kami bisa. Jadi sekarang kami mengembangkan ketika di satu waktu misalnya ada 50 laptop nyala, kita bisa remote semua monitor. Jadi ketika ada yang salah malah buka YouTube, kita bisa remote take down. Ya. Tapi lagi-lagi memang itu biayanya lumayan, Pak. Ya. Mudah-mudahan dari pemerintah nanti bantu kita semuanya, Pak ya. Nah, selanjutnya apa boleh berkunjung? Ditunggu, Pak. Besok pulang dari sini Bapak mau ke kami, saya tunggu. Saya kira itu ya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Dr. Dera. Yang jelas tidak sembarang outing kelas gitu ya. Ada value yang didapat saat anak-anak pulang dari outing kelas itu untuk kepentingan riset mereka masing-masing. Dan tentunya kolaborasi ya antara guru, kayak gurunya semua ikut juga kan? Sesuai tema. Oke. Terima kasih. Silakan untuk penanya ketiga, Bapak